Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilah Munawaroh dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya semester 5 dengan mata kuliah kurikulum PAUD yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Hajah Suhartiningsih MPD. Kurikulum PAUD dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang merumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi atau bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam kurikulum tersebut adalah yang pertama separated subject kurikulum. Artinya kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama yang lainnya. Yang kedua correlated kurikulum, yang artinya kurikulum jenis ini mengandung bahwa makna sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercangkup semakin luas. Yang ketiga yaitu broad field kurikulum, artinya usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran, sebagai contoh sejarah, geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik disatukan menjadi ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita sebut dengan IPS. Yang keempat yaitu integrated kurikulum terpadu, merupakan suatu produk dari usaha perintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Selanjutnya ruang lingkup kurikulum yang akan kita bahas diantaranya yang pertama ada silabus, kemudian perencanaan semester, ketiga tema, keempat prinsip pemilihan tema, yang kelima langkah pemilihan tema. Kemudian aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian anak. Karena kepribadian membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama, yaitu keagamaan, sosial emosional, fisik motorik, kecerdasan atau kognitif, dan bahasa. Bahasan selanjutnya tentang kurikulum tempat penitipan anak. Daycare atau sering disebut juga sebagai Taman Penitipan Anak (TPA), sesuai yang tertulis pada Pedoman Teknik Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur non-formal atau PAUD non-formal. TPA ini sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. Taman Penitipan Anak menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas anak usia 4 tahun ke bawah. Kurikulum yang ada TPA ini mencangkup seluruh aspek perkembangan anak, yakni yang pertama nilai agama dan moral, yang kedua fisik motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan fisik. Yang ketiga yaitu kognitif berupa pengetahuan umum dan sains, konsep berbentuk, konsep warna, konsep ukuran, konsep pola, konsep bilangan, lambang bilangan, bilangan, dan huruf. Yang keempat yaitu bahasa yang diterima atau didengar, bahasa untuk mengungkapkan hasil pikiran atau perasaan dan keaksaraan. Yang kelima yaitu sosial emosional. Untuk acuan kurikulumnya, kurikulum TPA ini yang digunakan mengacu pada standar perkembangan anak, yaitu Permendiknas nomor 58 tahun 2009 atau acuan lainnya yang sesuai. Selanjutnya yaitu kurikulum kelompok bermain.
Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Sisdiknas, kelompok bermain atau biasa kita dengan playgroup adalah bentuk penyelenggaraan anak usia dini PAUD non-formal. Playgroup dapat diisi oleh anak-anak yang berusia 2-4 tahun. Kegiatan yang dilakukan di kelompok bermain ini atau playgroup lebih banyak pada kegiatan fisik seperti mewarnai hingga bermain di dalam ruangan. Meski demikian, kegiatan ini harus dirancang lewat kurikulum yang jelas agar anak mendapat kesempatan bermain yang bervariasi dan cukup waktu sekaligus stimulasi pendidikan yang optimal sehingga semua potensi anak dapat dikembangkan dengan baik. Sama seperti kurikulum-kurikulum yang lainnya mengandung 6 aspek yaitu nilai agama, moral, nilai fisik motorik, sosial emosional, dan bahasa. Kurikulum Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak atau TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini. Usia ini usia 6 tahun atau di bawahnya dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Di TK, siswa diberi kesempatan untuk belajar dan diberikan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia pada tiap-tiap tingkatannya. Siswa diajarkan mengenai hal berikut ini. Yang pertama agama, kemudian budi bahasa, berhitung, membaca seperti mengenal aksara dan ejaan, kemudian bernyanyi, bersosialisasi dalam lingkungan keluarga dan teman-teman sepermainannya, dan berbagai macam keterampilan lainnya. Semua ini dirancang sebagai upaya mengembangkan daya pikir dan peranan anak dalam kehidupannya. Observasi kurikulum PAUD. Observasi pada PAUD merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam mengamati anak didik, guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek perkembangannya dan kemajuan dari pembelajaran yang sudah dilakukan, dengan tujuan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Proses observasi terdiri dari kegiatan observasi itu sendiri, seperti mengamati, pencatatan, dan perinterpretasian informasi yang ada. Adapun pelaksanaan observasi memberi berbagai manfaat bagi guru yang berkaitan dengan kemampuan guru memahami anak, peningkatan pembelajaran dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Prinsip kurikulum PAUD. Prinsip kurikulum ini diartikan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari 2 prinsip, yaitu prinsip umum. Di antaranya ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, prinsip efektif, dan selanjutnya yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus diantaranya yang pertama prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yang ketiga prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat mengajar, dan yang terakhir prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pemaparan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.